Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cesiar Situra. Saya akan menjelaskan kolom ayat jurnal penyesuaian. Jadi di sini ada data penyesuaian Adam Salon per 31 Desember 2016 yang harus kita susun ke dalam form AJP. Setelah dari form AJP ini, kita harus pindahkan ke ayat jurnal penyesuaian, ke kolom ayat jurnal penyesuaian di neraca lajur. Oke, yang pertama ada BHP yang masih ada sejumlah 200.000. Berarti pertama kita harus nyari sebelum terpakai dan sebelum ada sisa, uangnya tuh berapa sih utuhnya. Kita lihat di tabel ada sejumlah 800.000. Berarti untuk mencari beban BHP dan BHP-nya adalah 800.000 dikurang 200.000, jadi sebanyak 600.000. Berarti beban BHP bertambah 600.000 di debit dan BHP juga bertambah 600.000 di kredit. Kita lanjut ke beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusunan peralatan. Penyusunan peralatan untuk tahun ini adalah 620. Berarti kita pindahkan ke sini. Beban penyusutan peralatan bertambah 620.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan bertambah 620.000 di kredit. Lanjut kita cari beban penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan gedung. Penyusutan gedung untuk tahun ini yaitu sebanyak 6 juta. Berarti langsung aja kita pindahin. Beban penyusutan gedung bertambah 6 juta di debit dan akumulasi penyusutan gedung bertambah 6 juta juga di kredit. Selanjutnya kita akan mencari beban sewa dan sewa dibayar di muka. Kita lihat sewa dibayar di muka pada 1 Agustus 2010 untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun berarti kita lihat di sini. Sewa dibayar di muka sebanyak 3 juta. Berarti perhitungannya yang sudah dari Agustus ke Desember itu 5 bulan, maka 1 tahun ada 12 bulan. Jadi ini data penyesuaiannya dibuat pada tanggal 31 Desember. Jadi kita cari dulu sewa dibayar di muka pada 1 Agustus ke 31 Desember itu ada selama 5 bulan. Maka penghitungannya 5 dibagi 12 bulan dikali si 3 juta ini. Ketemulah hasilnya yaitu 1.250. Berarti beban sewa bertambah 1.250.000 di debit dan sewa dibayar di muka bertambah 1.250.000 di kredit. Selanjutnya ada iklan dibayar di muka. Sama apa tadi? Sama beban iklan. Iklan dibayar untuk 10 kali tayang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 baru ditayangkan 4 kali. Berarti yang belum tayang 6 kali kan. Yang sudah tayang 4 kali. Kita cari di sini beban iklan. Beban iklan sebanyak 1 juta. Berarti penghitungannya itu 4 kali tayangan dikali 10 kali tayangan yang dijanjikan, yang dibayar 10 kali dibagi 4 dibagi 10 dikali si 1 juta ini akan bertemu hasilnya 400.000. Dari 400.000 itu maka dikurangin sama si 1 juta yang sudah dibayarkan selama
untuk 10 kali tayang, berarti 1 juta dikurang 400.000 ketemu hasilnya 600.000. Jadi iklan dibayar di muka bertambah 600.000 di debit dan beban iklan bertambah 600.000 juga di kredit. Selanjutnya ada beban gaji dan utang gaji. 2 orang karyawan yang sedang cuti belum mengambil gajinya dengan total sebesar 500.000. Berarti kita tulis sini beban gaji bertambah 500.000 di debit dan utang gaji bertambah 500.000 di kredit. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka sama pendapatan jasa. Pendapatan diterima di muka atas pekerjaan salon dan telah diselesaikan 80%. Pendapatan diterima. Berarti pendapatan diterima di muka itu kita cari di sini ada 6 juta. Jadi langsung aja kita tulis pendapatan diterima di muka bertambah 6. Pendapatan diterima di muka atas pekerjaan salon dan telah diselesaikan. Berarti kita cari di sini pendapatan diterima di muka. Jadi 8 perhitungannya itu 800% dikalikan dengan pendapatan diterima di muka. Akan ketemu hasilnya yaitu 480.000. Jadi pendapatan diterima di muka bertambah 480.000 di 4.800.000 di debit dan pendapatan jasa bertambah 4.800.000 di kredit. Piutang usaha dan pendapatan jasa. Pendapatan yang belum ditagihkan tetapi masih harus diterima yaitu sebesar 500.000. Langsung kita taruh ya. Piutang usaha bertambah 500.000 di debit dan pendapatan jasa bertambah 500 juga di kredit. Sekarang kita cari beban LAT dan utang usaha. Tagihan akhir bulan ini baru diterima dan akan dibayar di minggu pertama bulan Januari sebesar 450.000. Berarti beban LAT bertambah 450.000 di debit dan utang usaha bertambah 450 juga di kredit. Yang terakhir ada si beban gaji dan utang gaji. Uang lembur salah satu karyawan yang dijanjikan sebesar 150.000 dan akan ditransfer pada saat pembayaran gaji bulan selanjutnya. Berarti beban gaji bertambah 150.000 di debit dan utang gaji bertambah 150.000 juga di kredit. Setelah semua ini keisi, maka kolom debit kita tambahkan, kita jumlahkan berapa sih hasilnya, dan begitu juga dengan si kolom kredit kita jumlahkan semuanya kolomnya, akan ketemu hasilnya yaitu 15.470. Seharusnya sama ya, kan harus balance. Jadi sama 15.470. Jika sudah dijumlahkan maka langsung bisa kita pindahkan ke sini. Ke kolom, nulisnya di kolom ayat jurnal penyesuaiannya. Apa aja sih yang kan tadi udah kita tuliskan, berarti tinggal disalin aja dari sini ke sini. Tadi kas nggak ada piutang usaha. Piutang usaha itu bertambah 500.000 di debit dari ini ya, dari form AJP ini kita lihatnya. Habis itu ada sewa dibayar di muka bertambah 1.250.000 di kredit. Ada BHP tadi bertambah 600.000 di kredit. Ada
Akumulasi peralatan salon tadi juga bertambah 620 di kredit. Gedung enggak. Habis itu ada sih akumulasi penyusutan peralatan gedung bertambah 6 juta di kredit. Ada utang usaha tadi bertambah juga 450 di kredit. Pendapatan diterima bertambah 4.800 di debit. Habis itu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah 5.300.000 di kredit. Ada beban gaji. Beban gaji bertambah 650.000 di debit. Habis itu beban iklan ini bertambah 600.000 di kredit. Beban bunga nggak ada, langsung ke beban BHP. Beban BHP bertambah 600.000 di debit. Habis itu ada beban penyusutan peralatan bertambah 620.000 di kredit, di debit maaf. Habis itu ada beban penyusutan gedung juga sama bertambah di debit sebesar 6 juta. Beban sewa bertambah 1.250.000 di debit. Habis itu ada iklan dibayar di muka juga bertambah ya di debit sebanyak 600.000. Utang gaji bertambahnya di kredit sebanyak 650.000. Habis itu ada yang terakhir beban LAT bertambah 450.000 di kredit. Di debit, sorry. Nah, jika sudah kita jumlahin lagi si kolom-kolomnya ini, maka akan ketemu sebesar sama ya yang tadi, tinggal di copy paste aja, 15.470.000. Nah, ini dua-dua ini harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah penghitungan atau tidak ditulis atau lain hal sebagainya. Jadi ini harus sama. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Della. Saya akan menjelaskan tentang neraca saldo disesuaikan Adam Salon. Diketahui kas di neraca saldo masuk ke dalam debit sebanyak 7 juta, sehingga neraca saldo disesuaikannya masuk ke dalam debit sebanyak 7 juta. Diketahui piutang usaha di neraca saldo masuk ke dalam debit sebanyak 3 juta dan di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam debit sebanyak 500.000, sehingga di neraca saldo disesuaikan masuk ke dalam debit dengan 3 juta ditambah 500.000 menjadi 3.500.000. Sewa dibayar di muka di neraca saldo masuk ke dalam debit sebanyak 3 juta dan di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam kredit sebanyak 1.250.000, sehingga di neraca saldo disesuaikannya yaitu 3 juta dikurang 1.250.000 masuk ke dalam debit sebanyak 1.750.000. Bahan habis pakai di neraca saldo masuk ke dalam debit sebanyak 800.000 dan di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam kredit sebanyak 600.000, sehingga neraca saldo disesuaikannya yaitu 800 dikurang 600.000 masuk ke dalam debit sebanyak 200.000. Peralatan salon di neraca saldo masuk ke dalam debit sebanyak 6.200.000, sehingga neraca saldo disesuaikannya yaitu masuk ke dalam debit 6.200.000. Akumulasi penyusutan peralatan salon di neraca saldo masuk ke dalam kredit sebanyak 1.200.000 dan di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam kredit sebanyak 620.000, sehingga di neraca saldo disesuaikannya yaitu 1.200.000 ditambah 620.000 masuk ke dalam kredit sebanyak 1.820.000. Gedung di neraca saldo masuk
ke dalam debit sebanyak 50 juta, sehingga di neraca saldo disesuaikannya yaitu masuk ke dalam debit sebanyak 50 juta. Akumulasi penyusutan peralatan gedung di neraca saldo yaitu masuk ke dalam kredit sebanyak 5 juta, dan di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam kredit sebanyak 6 juta, sehingga di neraca saldo disesuaikan masuk ke dalam kredit sebanyak 11 juta. Diketahui utang usaha di neraca saldo masuk ke dalam kredit sebanyak 14.500.000 dan di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam kredit sebanyak 450.000, sehingga di neraca saldo disesuaikan masuk ke dalam kredit sebanyak 14.950.000. Pendapatan diterima di muka di neraca saldo masuk ke dalam kredit sebanyak 6 juta dan di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam debit sebanyak 4.800.000. Kemudian neraca saldo disesuaikannya menjadi 6 juta ditambah 4.800.000. 6 juta dikurang 4.800.000 menjadi 1.200.000. Modal dari Adam di neraca saldo masuk ke dalam debit sebanyak 500.000, sehingga neraca saldo disesuaikannya masuk ke dalam debit sebanyak 500.000. Pendapatan jasa ada di neraca saldo masuk ke dalam kredit sebanyak 26.600.000 dan di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam kredit 5.300.000, sehingga neraca saldo disesuaikannya masuk ke dalam kredit sebanyak 26.600.000 ditambah 5.300.000 menjadi 31.900.000. Preferred dari Adam yaitu di neraca saldo masuk ke dalam debit sebanyak 500.000, sehingga neraca saldo disesuaikannya masuk ke dalam debit sebanyak 500.000. Pendapatan komisi di neraca saldo masuk ke dalam kredit sebanyak 800.000, sehingga neraca saldo disesuaikannya masuk ke dalam kredit sebanyak 800.000. Beban gaji masuk di debit neraca saldo sebanyak 4.600.000 dan di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam debit sebanyak 650.000, sehingga di neraca saldo disesuaikan masuk ke dalam debit 4.600.000 ditambah 650.000 dikurang 600 ditambah 650.000 menjadi 5.250.000. Beban iklan di neraca saldo masuk ke dalam debit sebanyak 1 juta dan di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam kredit sebanyak 600.000, sehingga neraca saldo disesuaikannya masuk ke dalam debit menjadi 400.000. Beban bunga di neraca saldo masuk ke dalam debit yaitu 1.400.000, sehingga neraca saldo disesuaikannya yaitu masuk ke debit sebanyak 1.400.000. Beban lain-lain yaitu di neraca saldo masuk ke debit sebanyak 1.600.000. Ayat jurnal penyesuaiannya tidak ada dan neraca saldo disesuaikannya menjadi 1.600.000. Beban BHP ada di ayat jurnal penyesuaian sebanyak 600.000, sehingga neraca saldo disesuaikan masuk di debit 600.000. Beban penyusutan peralatan masuk di ayat jurnal penyesuaian debit sebanyak 620.000, sehingga di neraca saldo disesuaikan berjumlah 620.000. Beban penyusutan gedung di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam debit sebanyak 6 juta dan neraca saldo disesuaikannya masuk ke dalam debit sebanyak 6 juta. Beban sewa di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam debit sebanyak 1.250.000. Di neraca saldo disesuaikan masuk ke dalam debit sebanyak 1.250.000. Iklan dibayar muka ada di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam debit sebanyak 600.000. Neraca saldo disesuaikannya yaitu debit 600.000. Utang gaji ada di ayat jurnal penyesuaian masuk ke dalam kredit sebanyak 650.000, sehingga neraca saldo disesuaikannya yaitu 650.000. Beban LHT masuk ke dalam ayat jurnal penyesuaian
di debit sebanyak 450.000 dan di neraca saldo disesuaikan masuk ke dalam debit sebanyak 450.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa. Saya akan menjelaskan tentang pengerjaan di tabel rugi laba dan neraca. Untuk rugi laba kita isi dengan pendapatan dan beban, sedangkan neraca kita isi dengan harta, utang, dan modal. Dalam urutannya HUMBP, berarti kita akan mengerjakan HUM dulu, yaitu neraca, harta, utang, modal. Untuk pengerjaan ini cukup mudah, kita hanya akan mengcopy paste dari neraca saldo disesuaikan ke neraca. Kita copy paste di bagian urutan nominal kas sampai price. Terus ada iklan bayar di muka dan utang gaji. Nah, semua itu kita tinggal kopas aja dari neraca saldo disesuaikan ke neraca. Itu kita naruhnya untuk harta kita taruh di debit dan utang, modal kita taruh di kredit. Setelah itu kita jumlahkan. Dan untuk rugi laba sama, kita tinggal masukkan pendapatan dan beban seperti beban BHP, beban sewa, dan lain-lain. Semua beban dan pendapatan yang ada di neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan ke laba rugi. Untuk pendapatan kita taruh di kredit dan beban kita taruh di debit. Jika sudah, tinggal kita jumlahkan. Untuk laba rugi dan neraca, jumlahnya masih belum balance. Maka nominal yang lebih besar antara kredit dan debit dikurang dengan nominal yang lebih kecil. Maka kedua tabel itu akan balance hasilnya, yaitu 15.130.000. Setelah itu tinggal kita jumlahkan nominal yang kecil dengan 15.130.000. Maka laba rugi akan kita dapat jumlah sebesar 32.700.000 dan neraca sebesar 69.750.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.